Dan pemirsa, belakangan ramai klaim yang menyebut 6 dari 10 orang Indonesia miskin. Kalimat ini dengan cepat menyebar dan menimbulkan kesan bahwa mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kondisi serba kekurangan. Namun apakah benar demikian? Dan untuk membahas terkait hal tersebut, kami sudah bergabung dengan Bapak Dodi Arifianto, selaku pengamat ekonomi dan perbankan BINUS University. Halo, selamat siang Pak Dodi. Selamat siang, Mbak Ayu. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Langsung saja Pak. Pak, Bank Dunia sempat menyebut 60% rakyat Indonesia miskin. Namun dari kacamata Anda, bagaimana sih faktanya? Ya, kan gitu mereka mengkategorikan semua, kita menggunakan yang tadi ya, garis kemiskinan untuk negara yang menengah atas, yang 6, sekian itu per hari. Ya, jadi kalau dikalikan dengan per tahun ya besar sekali itu ya, 1,8. Iya, tentu saja itu tinggian ya. Kalau kita mengacu kepada dalam yang BPS kan sekitar 560 ribuan ya. Itu apa namanya? Lebih kecil. Ya, sekarang kita isu masalah pengukuran dimensi kemiskinan ini kan suatu yang rumit ya. Seperti itu, dan yang dilakukan Bank Dunia ini istilahnya ya berupaya supaya bisa comparable ya. Tapi dengan kondisi seperti itu ya tetap aja ada akhirnya ketidakakuratan, karena ya bagaimanapun kondisi negara satu dengan negara lainnya itu beda. Ya, apa yang didefinisikan miskin berada di Indonesia dengan di India, dengan di Meksiko, dengan di Brazil itu berbeda. Kemiskinan itu bukan suatu dimensi yang simple. Miskin nggak miskin gitu, karena ketika kita bicara miskin dia nggak mampu dalam hal macam-macam ya. Apa nggak hanya mampu bicara memenuhi kebutuhan basic ya, pangan pokok, gizi minimum, atau juga nggak mampu memenuhi kebutuhan untuk akses kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya. Jadi suatu dimensi yang rumit yang Bank Dunia berupaya ya, tapi dengan upaya supaya comparable itu akan ada dimensi yang hilang. Jadi kalau saya sih pribadi berpendapat ya kita menggunakan indikator yang dibangun oleh BPS ya, karena BPS yang paling tahu kondisi dalam negeri. Itu saja bisa istilahnya ada ketidakakuratan, karena kan bicara Indonesia ini kan heterogen sekali ya, antara ujung Aceh dengan yang berada di Papua itu definisi miskin tuh bisa beda banget ya, seperti itu. Jadi tapi ya dibandingkan dengan menggunakan Bank Dunia ya lebih reasonable yang ada di menggunakan BPS ya, seperti itu. Tapi tentu saja kita nggak mengatakan bahwa yang berada di yang digunakan oleh Bank Dunia itu salah, nggak ya. Jadi bagaimanapun yang dibangun oleh Bank Dunia itu ada metodologinya dan sudah diuji. Jadi ada apa namanya, ada pakarnya di sana. Ya, mereka berupaya karena mereka memiliki penggunaan untuk perbandingan antar negara, itu jadi isu. Sedangkan kita paling banter perbandingan antar untuk provinsi. Jadi tingkat kerumitannya ya di bawah apa yang dibikin Bank Dunia, seperti itu. Nah, itu yang ya kita bisa menggunakan yang di Bank Dunia ini sebagai masukan nanti, karena kalau sampai terlalu jauh kan juga ya menjadi pertanyaan kan, seperti itu. Nah, ini khusus yang ini ya kita bicara ya 60% ya akibat karena tinggi sekali harga threshold yang digunakan. Oke. Banyak. Oke, baik Pak. Ini kan perbedaan dari data Bank Dunia dan juga BPS ini berbeda sekitar 140 juta orang. Apa penyebab utamanya perbedaan ini cukup signifikan begitu Pak? Ya karena masalah metodologi, jadi ini masalah metodologi. Karena BPS menggunakan metodologi yang kalau saya baca ya metodologinya itu sangat berorientasi kepada ketersediaan gizi ya, jadi berorientasi pada gizi makan ya. Sedangkan Bank Dunia lebih general karena bukan hanya makan, termasuk ketersediaan pada akses kesehatan, air bersih, pendidikan ya, seperti itu, energi dan sebagainya. Jadi lebih luas. Yang ini yang jadi isu, seperti itu. Oke, baik. Lalu menurut Anda angka yang paling relevan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia ini di angka berapa, Pak? Apakah benar dari data BPS atau mengikuti Bank Dunia? Ya kalau saya sih lihat kita lebih ini kan kepada BPS ya, karena dia kan lebih presisi dalam memetakan kondisi, karena namanya kemiskinan nggak bisa dilepaskan dari aspek culture, Mbak. Ya, jadi nggak bisa ya. Kalau secara global ya, ini yang dianut Bank Dunia, nggak memiliki akses kepada dokter itu miskin
Mhm. Nah, tapi di beberapa tempat di Indonesia, ya kalau kita bicara daerah-daerah terpencil di apa namanya di Kalimantan gitu ya atau di Papua, ya emang susah gitu. Tapi bukan Mhm. berarti mereka miskin karena mungkin mereka menjaga kesehatannya dengan cara yang lain. Ya, bukan berarti itu. Jadi, iya ini nggak terelakkan ya karena kita bicara standar yang dari Bank Dunia itu didrive oleh negara-negara maju. Ya, jadi kemiskinan di sana bercermin pada kemiskinan di negara maju. Ya karakteristiknya tadi nggak ada akses ke dokter, nggak ada akses ke air bersih, nggak ada akses ke listrik, sebagainya. Yang belum tentu cocok dengan masing-masing negara, nggak hanya Indonesia sih, ya seperti itu. Jadi apa namanya itu kita ngelihatnya secara bijaksana juga. Tapi mungkin juga ya ini bisa menjadi masukan bagi BPS untuk mengincorporate karena ya kita sekarang negara kita kan sekarang bagaimanapun juga kita udah diakui sebagai negara menengah bagian atas ya Mhm. seperti itu ya jangan sampai sebesar itu juga ya ke selisihnya Mhm. ya satu mengatakan 60% yang satu tadi berapa 20% ya kalau nggak salah 60%, Pak. 60% Selisihnya menurut jadi ya 147. ya dalam bentuk dalam angka ya kan dalam angka segitu. Nah itu Mhm. lumayan diskrepansinya yang perlu menjadi introspeksi rasanya bagi BPS untuk melakukan review gitu. Apa ya jadi itunya. Ya, hal ini kan juga terjadi karena imbas adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia Betul. dan BPS seperti tadi yang Anda katakan. Lalu saat ini pemerintah juga terus menjalankan berbagai program strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, seperti penyaluran bansos, penciptaan lapangan kerja, perluasan akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Bagaimana Anda melihat langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini, Pak? Nah itu dia. Jadi kan apa namanya dimensi kemiskinan seperti saya katakan tadi itu Mhm. definisi konsep kemiskinan itu bukan konsep yang sederhana ya. Jadi ketersediaan apa namanya itu namanya jaring pengaman sosial ya, JPS, jaringan pengaman sosial. Ketersediaan jaringan pengaman sosial mesti harus diincorporate. Karena kalau dalam segi dolar doang mungkin negara-negara lain ada yang mungkin kelihat malah nggak semiskin Indonesia jadi tanda petik dari kacamata Bank Dunia ya. Tapi di sana nggak ada subsidi, nggak ada BPJS. Orang kalau sakit udah susah Mhm. seperti itu. Nah ini kan mesti diincorporate. Nah seperti tadi itu. Jadi apa namanya kita sudah punya itu dalam beberapa tahun terakhir sudah ada ya jadi untuk mengurangi angka kemiskinan yang ekstrim jangan sampai lah nggak punya akses kepada dokter ya jangan sampai kalau misalnya nggak bekerja benar-benar nggak ada sama sekali buat uang buat dimakan seperti itu nah Mhm. itu kan sudah ada bantuan langsung tunai jadi kalau ada keluarga yang benar-benar ya dalam kondisi tertentu bahkan nggak dapat sama sekali nggak punya sumber income sudah ada bantuan langsung tunai. Oke. Nah, itu harus dimasukkan ya. Oke Pak, saran Anda Pak selaku pengangat ekonomi dan perbankan BINUS University ini, apa rekomendasi Anda agar kebijakan pengentasan kemiskinan ini lebih tepat sasaran dan berkelanjutan? Silakan Pak, singkat saja. Ya, yang pertama kita kita harus database-nya harus diperbaiki ya. Karena Mhm. kalau saya baca dari berbagai berita itu masih banyak sekali yang nggak tepat sasaran. Mereka yang jelas nggak masuk kategori sebagai miskin tapi Ya. tetap dapat fasilitas tadi itu diperbaiki. Ya perbaiki Mhm. nanti apa kalau skema yang kita punya itu secara teori sudah semua udah bagus cuma secara implementasi dipraktekkan untuk disalurkan nah ini miss kenapa karena datanya jadi sekarang kita masih harus fokus pada data ya Mhm. data ya seperti itu ya mestinya jadi fokus karena tidak hanya terkait dengan kemiskinan, sistem data terintegrasi itu penting bagi berbagai aspek perekonomian dan kenegaraan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kita juga sama-sama berharap ini peningkatan pendidikan terus berjalan di Republik Indonesia, lalu penyaluran bansos ini juga tepat sasaran, lapangan kerja juga terbuka luas. Dan terima kasih Pak sudah berkenan bergabung bersama kami dan selamat kembali Sama-sama. beraktivitas Pak. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.